Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom semuanya. Doa dan harapan saya semoga kita semua sehat dan baik saja ya. Bersyukur Bapak Ibu, hari ini di minggu pertama bulan April tahun 2020 ini kita dapat kembali berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Walaupun pada kesempatan ini kembali lagi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Tidak apa-apa, semua itu tidak mengurangi kasih kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Baik Bapak Ibu, mari kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Ibadah ini dibuka di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita akan mengambil waktu untuk kita bersaat teduh, mempersiapkan hati, mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Saat teduh dimulai. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mengagungkan Tuhan kita yang Maha Suci, yang Maha Kudus adanya. Kita akan menyanyikan pujian dari PPK nomor 12, Suci, Suci, Suci. Mari kita nyanyikan bersama-sama ya Bapak Ibu. Bersyukur kami diberi kesempatan untuk
keluarga kami masing-masing. Tuhan, sebelum kami berjauh lagi masuk dalam ibadah ini, kuduskan kami, ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami, supaya kami dilayakkan untuk menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Pimpinlah ibadah ini dari awal pertengahan sampai akhir, supaya Tuhan saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita yang bersama dengan keluarga di rumah masing-masing ya, kita akan Tuhan, mari kita bersama-sama berdiri ya. Kita akan bersama dengan orang percaya di seluruh dunia, di segala zaman. Kita akan mengaku iman kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan satu pujian, Satukanlah Hati Kami. Ada di PPK Hijau nomor 80 ya. Ada juga dalam bahasa Mandarinnya. Nah, kita dapat menyanyikan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Ingat akan mereka dan kita bisa mendoakan mereka. Jadi kita juga bisa saling mengasihi dan mendoakan bersama-sama. Saya sungguh merindukan kita semua. Saya ingin kita berkumpul bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Tapi oleh karena kondisi seperti ini tidak apa-apa. Tapi doa saya untuk kita semua. Kiranya kita juga mendoakan saya ya. Kita saling mengasihi, kita saling
pujian dari PPK Hijau nomor 96. Tuhan bersamaku, Tuhan bersama saya, Tuhan bersama kita semua, umatnya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. 96, kita nyanyikan baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Mandarin. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan jangka waktu ini, berkatilah kami dengan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi kepada kita semua. Seperti yang tadi saya katakan bahwa saya sangat merindukan Bapak Ibu sekalian jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Karena terbiasa kita setiap minggu kita berkumpul untuk beribadah kepada Tuhan. Bahkan bukan hanya tiap minggu ya Bapak Ibu, hari Rabu juga biasanya ada persekutuan doa, dan juga hari Sabtu ada kebaktian pemuda remaja, hari Jumat juga ada kebaktian pelajar SMP. Biasanya kita melakukan ibadah demikian. Walaupun kita tahu semua itu kita belajar bukan sebagai suatu rutinitas, tapi memang itu adalah kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita berkumpul menyembah kepada Tuhan. Tetapi hari ini dan waktu-waktu belakangan ini, saya yakin bahwa hampir di seluruh dunia umat Tuhan akhirnya beribadah di rumah masing-masing. Bukan hanya kita di Sungai Purung ini, tetapi di Kalimantan Barat ini, bahkan di tempat lain juga di Indonesia. Mereka juga beribadah di rumah masing-masing. Tapi semua itu kiranya tidak mengurangi kasih dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah tanggal 5 April, minggu pertama 2020. Minggu pertama Paskah ya Bapak Ibu. Minggu ini, awal bulan ini, kita sudah mengingat, sudah mengenang Tuhan kita Yesus Kristus disengsarakan, disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kali ini kita mengingat hal itu bukan hanya kali ini, tapi selalu kita ingat akan kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita membaca hari ini firman Tuhan, yaitu dari 2 Tesalonika, surat 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat 13 sampai 17. Surat 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Di situ ditulis judul di perikopnya, dipilih untuk diselamatkan. Dan hari ini saya memberikan tema yang sama dengan judul seperti judul di dalam Alkitab, yaitu dipilih untuk diselamatkan. Mari Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan ini bersama-sama ya. 2 Tesalonika 2 ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi kami harus selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebab Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan dalam roh yang menguduskan kamu dan dalam kebenaran yang kamu percayai. Untuk itu Ia telah memanggil kamu oleh Injil yang kami beritakan, sehingga kamu boleh memperoleh kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab itu berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dan Dia, Tuhan kita Yesus Kristus dan Allah Bapa kita yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, betapa senang dan bahagianya saya lihat para wanita. Walaupun saya tidak selalu mengikuti ya, tapi karena beberapa kali saya melihat mereka begitu senang dan bahagia sekali. Saking senangnya mereka sampai meneteskan air mata. Siapa para wanita yang saya katakan itu? Adalah mereka yang terpilih dalam kontes kecantikan wanita. Setahu saya kalau di Indonesia ini ada Putri Indonesia, ada juga Miss Indonesia. Mungkin kalau yang untuk seluruh dunia yang saya tahu adalah Miss World. Saya melihat bahwa dipilih untuk menjadi Putri Indonesia atau Miss Indonesia, apalagi Miss World ya. Saya lihat mereka itu begitu bahagia, begitu senang sekali ketika mahkota kecantikan itu disematkan di atas kepala mereka. Mereka bukan hanya bahagia dengan mahkota itu, tapi juga ada hadiah lain yang disiapkan oleh mereka. Tentu hadiah yang sangat wow sekali dan yang membuat mereka punya kesempatan Bapak Ibu untuk berkeliling, misalnya kalau untuk di Indonesia berkeliling ke Indonesia di Indonesia. Kalau yang Miss World ya tentu berkeliling di negara-negara mana yang ditugaskan karena dia terpilih menjadi seorang Miss World, Miss Indonesia atau Putri Indonesia. Padahal Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bahwa perjuangan mereka, syarat-syarat yang harus mereka penuhi untuk bisa terpilih menjadi wanita tercantik ya, entah itu Putri Indonesia atau Miss Indonesia, itu sangat berat, sangat susah. Ada syarat-syarat yang mereka penuhi, ada hal-hal yang harus mereka lakukan selama masa karantina, dan juga bukan hanya soal kecantikan yang dinilai, tapi juga kecantikan hatinya, kebaikan hatinya. Banyak syarat yang harus dipenuhi untuk mereka bisa mendapatkan juara menjadi seorang Putri Indonesia atau Miss Indonesia. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya betapa lebih bahagia, betapa lebih senang, betapa lebih bangganya, betapa lebih bersyukurnya kita, betapa harusnya kita lebih meneteskan air mata bahagia karena kita dipilih oleh Tuhan menjadi anak-anaknya, dipilih untuk menjadi umatnya. Bukan karena kita sudah berjuang melakukan segala sesuatu atau kita memenuhi syarat-syarat tertentu. Bukan. Kalau seandainya ada syarat untuk kita bisa dipilih sebagai anak Tuhan, tentu kita tidak bisa memenuhi syarat. Mengapa Bapak Ibu? Karena kita semua adalah orang berdosa, tidak memenuhi syarat atas Dia Allah Sang Pencipta yang Maha Suci, yang Maha Kudus, tanpa dosa.
syarat atas kita, manusia ciptaannya. Dia mengasihi kita, dia tahu dan dia melihat kita semua memang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, karena itulah Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia menjadi manusia. Dalam Paskah bulan ini kita mengingat Kristus disalibkan, disengsarakan, dibangkitkan untuk menebus dan menyelamatkan kita. Jadi bukan syarat yang sudah kita penuhi atau kita sudah berbuat apa atau mungkin kita merasa kita baik, semua itu bukanlah yang menjadi syarat untuk kita bisa menjadi anak Tuhan. Tetapi semata-mata karena kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, seperti yang disebutkan di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Oleh kasih karunia, oleh anugerah Tuhan, kita diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang Paulus, Silvanus dan Timotius ingatkan juga kepada orang Kristen di Tesalonika. Apa yang diingatkan oleh mereka kepada jemaat di Tesalonika, yaitu adalah pilihan Tuhan atas mereka. Pilihan Tuhan atas mereka, anugerah Tuhan atas orang Kristen di Tesalonika itu, mereka diingatkan bahwa karena dipilih Tuhan, mereka memiliki keselamatan itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, orang-orang di Tesalonika ini mendengar kabar baik, mendengar Injil melalui Paulus, Silvanus dan Timotius. Mereka lah diutus oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus untuk memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang ada di Tesalonika. Sehingga mereka, walaupun bukan semua, tetapi banyak di antara orang-orang Tesalonika itu percaya dan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi keberadaan mereka sebagai orang percaya di Tesalonika itu juga menghadapi tantangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat perikop sebelumnya, itu adalah berbicara tentang kedatangan Tuhan, tentang hari Tuhan, tentang akhir zaman, yaitu Kristus datang kedua kalinya. Paulus menjelaskan hal itu karena ternyata orang Kristen di Tesalonika itu, Bapak Ibu, menghadapi satu tantangan, menghadapi satu kebingungan, karena ada sekelompok orang mengatakan bahwa Tuhan sudah datang, hari Tuhan sudah tiba, kedatangan Yesus yang kedua kali sudah tiba. Ada sekelompok orang yang mengatakan demikian. Nah, orang-orang Kristen yang dikirimi surat oleh Paulus, Silvanus dan Timotius ini merasa bingung mendengar hal itu. Bingungnya apa, Bapak Ibu? Apakah benar Tuhan Yesus sudah datang? Nah, Bapak Ibu sama nih situasinya sekarang kan ada nih kirim dapat tulisan video hari Tuhan sudah datang, kalau Tuhan Yesus sudah datang, karena ada virus corona di seluruh dunia dan lain sebagainya. Apakah benar demikian? Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus sendiri ketika datang sebagai manusia, dia sendiri berkata bahwa hanya Bapa yang tahu hal itu. Dia sendiri pun tidak tahu. Hanya Bapa yang tahu kapan saatnya dia datang, kapan saatnya akhir zaman itu. Terakhir menjadi heran, demikianlah Bapak Ibu, ada sekelompok orang yang mengatakan demikian, membuat jemaat di Tesalonika itu bingung. Nah, karena itulah Paulus menjelaskan kepada mereka bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri, tidak akan memberitahukan kapan saatnya, kapan jamnya, kapan harinya, kapan tanggalnya. Walaupun disebutkan dalam firman Tuhan, tanda-tandanya ada, tetapi bukan saat itu. Tuhan tetap akan datang, tetapi bukan saat itu seperti yang dikatakan oleh sekelompok orang tadi. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, menghadapi situasi itu, maka Paulus, Silvanus dan Timotius mengingatkan, memberitahukan kepada mereka bahwa orang yang mengucapkan, mengatakan hal yang demikian adalah dusta, adalah orang yang mengatakan bukan kebenaran. Karena itu Paulus mengatakan kepada orang-orang yang demikian bahwa mereka nanti akan dihukum oleh Tuhan, akan dibinasakan.
dibinasakan karena mengatakan tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mereka itu orang yang mengatakan yang tidak benar di dalam ayat 12 itu, ayat sebelumnya Bapak Ibu, mereka yang tidak percaya kepada kebenaran, mereka yang mengatakan hal yang dusta seperti itu, dan mereka yang suka melakukan kejahatan, maka mereka akan binasa, maka mereka akan dihukum. Tetapi kamu, kata Paulus, tetapi kamu, kalian, orang-orang Kristen yang ada di Tesalonika, bahwa dari mulanya Allah memilih kamu melalui berita Injil yang kami sampaikan, bahwa Allah memilih kamu supaya kamu diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah Paulus mengingatkan mereka bahwa mereka sudah dipilih diselamatkan oleh Tuhan, lalu apa yang Paulus ingatkan kepada orang Kristen di Tesalonika? Apa yang Paulus ingatkan kepada mereka? Karena mereka sudah dipilih diselamatkan oleh Tuhan, karena mereka sudah ditebus oleh Tuhan. Apa yang Paulus ingatkan? Yang pertama, Bapak Ibu, ada di dalam ayat yang ke-15. Paulus mengingatkan kepada mereka, sebab itu berdirilah teguh. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, orang Kristen di Tesalonika menghadapi tantangan itu diingatkan, berdirilah teguh. Berdiri teguh dalam iman, tidak goyah, tidak gentar, tetap berdiri dengan kokoh. Apanya? Imannya, keyakinannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat satu bagian firman Tuhan. Kita akan masih memberi tanda di 2 Tesalonika. Kita melihat di Matius 7, Bapak Ibu ya, di Injil Matius 7, bahwa ayat yang ke 24 sampai 27 ya. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius pasal 5, 6 dan 7 ya, itu adalah khotbah Tuhan Yesus di bukit yang didengarkan oleh murid-muridnya sendiri, juga oleh orang banyak pada waktu itu. Dan pada bagian itu Tuhan mengingatkan kepada mereka yang mendengarkannya bahwa setiap orang yang mendengar perkataan ini, memperhatikan pengajaran-pengajaran ini dan melakukannya, ia sama seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Datang hujan, datang angin, datang badai, tidak kokoh. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang Kristen di Tesalonika diingatkan, mereka sudah dipilih diselamatkan oleh Tuhan. Mereka diingatkan untuk berdiri teguh dalam iman. Bagaimana seseorang bisa berdiri teguh? Tentunya dari Injil Matius tadi kita pelajari, yaitu mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu sangat membantu kita, bahkan 100% membantu kita untuk bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Demikian juga Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada tantangan dalam usaha kita saat ini, ada tantangan juga dalam gerak kita, aktivitas kita. Tapi tetaplah kita sebagai orang percaya tetap berdiri teguh dalam iman, dalam kebenaran. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang Paulus ingatkan kepada mereka yang sudah dipilih diselamatkan? Bukan hanya mereka diingatkan berdiri teguh, tapi yang kedua, Bapak Ibu, mereka diingatkan untuk berpeganglah pada ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, surat Tesalonika ini dapat dikatakan ditulis oleh Paulus dan teman-temannya
berkeliling untuk memberitakan kabar baik. Jadi pada waktu itu bukan hanya ke satu tempat Tesalonika, tetapi juga ada beberapa tempat, bahkan ada banyak tempat, ke Berea, ke Efesus, ya, dan tempat yang lainnya mereka berkeliling memberitakan kabar baik. Nah, pada saat itu dia menuliskan surat menyampaikan kebenaran kepada mereka. Bahkan ketika mereka Paulus dan teman-teman bersama dengan orang Kristen di Tesalonika itu, mereka juga menyampaikan secara langsung, secara lisan, kebenaran-kebenaran yang perlu mereka terima, yang perlu mereka lakukan, juga disampaikan secara tertulis. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, dalam soal pengajaran baik disampaikan secara lisan maupun tertulis, ternyata seperti yang tadi saya katakan bahwa orang Kristen di Tesalonika dalam soal pengajaran itu menghadapi bidang. Ya, yang tadi ada yang mengatakan Tuhan sudah datang, Kristus sudah datang kembali yang kedua kali. Yang berikutnya mereka menghadapi satu tantangan. Di sana dikatakan bahwa ada bidang yang mengatakan, ada orang-orang yang mengatakan bahwa Tuhan hanya menghargai jiwa, Tuhan tidak menghargai tubuh, Tuhan tidak menghargai daging, Tuhan hanya menghargai jiwa, tidak menghargai daging. Demikianlah beda yang berkembang pada waktu itu situasi di antara orang Kristen Tesalonika. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, itu bukan kebenaran. Artinya orang Kristen di Tesalonika menghadapi tantangan yang demikian. Bapak Ibu, saya mengajak kita membaca Mazmur ya. Semoga tidak panjang dari nanti ya. Berusaha untuk disingkat-singkat. Mazmur yang ke-8 ayat 5 sampai 6. Apakah benar bahwa seperti para bidat itu katakan Tuhan hanya menghargai jiwa, tidak menghargai tubuh? Ya. Mari kita lihat di dalam Mazmur 8 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, firman ini menjelaskan bahwa penulis Mazmur ini mengakui mereka sebagai manusia hanyalah ciptaan Tuhan. Memang tidak ada apa-apa yang di hadapan Tuhan. Yang kedua, manusia bukan hanya ciptaan Tuhan diakui oleh pemazmur, tetapi juga manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Tetapi secara terus terang, secara jujur, penulis Mazmur mengakui bahwa Tuhan itu menghargai, mengasihi, memandang mulia manusia. Bukan hanya jiwanya, tetapi tubuh, jiwa, dan roh. Terbukti di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa Tuhan mau kita menjadi baik rohnya yang kudus di dalam hidup kita masing-masing. Jadi itulah ajaran atau bidat yang mengatakan bahwa orang-orang di Tesalonika, maksud saya bahwa Tuhan hanya menghargai jiwa, tidak menghargai tubuh. Tidak benar demikian Bapak Ibu. Maka Paulus dan teman-teman mengingatkan orang Kristen di Tesalonika itu adalah ajaran yang tidak benar, tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka diingatkan untuk berpegang, untuk percaya, untuk yakin, untuk menerima apa yang diajarkan oleh Paulus dan teman-teman, baik secara tertulis maupun secara lisan. Seperti yang Bapak Ibu tahu bahwa Paulus mempunyai satu pengalaman yang sangat spesial. Sangat khusus sekali Tuhan memanggil dia dan menyelamatkan dia. Maka tentu dia bertemu langsung dengan para murid Tuhan. Dia sudah menerima kebenaran dengan jelas. Maka dia mendidik, dia mengingatkan orang Kristen di Tesalonika. Yang pertama, berdiri teguh dalam iman. Yang kedua, supaya mereka berpegang, menerima, meyakini ajaran yang sudah dia sampaikan, yaitu Paulus, yaitu adalah kebenaran sesuai dengan firman Tuhan. Kita kembali ke Tesalonika, Bapak Ibu, dan yang terakhir, yang ketiga adalah Paulus
Tesalonika bukan hanya berdiri teguh, bukan hanya berpegang pada ajaran, tetapi juga dia mengingatkan supaya mereka menjadi orang percaya yang berpengharapan. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengasihi Bapak Ibu dan kita semua. Tuhan mengasihi anak-anak remaja, Tuhan mengasihi anak-anak sekolah minggu, Tuhan mengasihi anak-anak SMP pelita, Tuhan mengasihi kita semua, tubuh, jiwa, dan roh kita. Maka kita gunakan tubuh, jiwa, roh kita untuk hal yang baik, untuk hal yang berkenan kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kita diingatkan untuk kita berpengharapan di dalam Tuhan. Bapak Ibu, Paulus mengingatkan kepada orang Kristen di Tesalonika di dalam ayat 16 dan 17 bahwa Tuhan yang memilih mereka, Tuhan yang menyelamatkan mereka, memberikan pengharapan yang baik kepada mereka. Pengharapan yang baik itu di depan adalah kehidupan yang kekal. Pengharapan yang baik dalam hidup ini, Tuhan menolong, Tuhan memimpin di dalam segala kehidupan, rumah tangga, pekerjaan kita. Pengharapan yang baik itu tidak melulu selalu berarti bahwa saya ingin apa akan saya dapatkan, bahwa dalam hidup dan pekerjaan saya pasti selalu berhasil. Pengharapan yang dimaksudkan di situ bukan hanya soal keselamatan, tapi soal dalam hidup ini. Ketika pengharapan itu Bapak Ibu dalam hidup ini, ketika kita mengalami kegagalan, usaha kita mulai kurang ya keuntungannya atau omsetnya. Dalam semua itu kita tahu, kita menyadari, kita dibuat paham, kita dibuat mengerti bahwa ada waktunya kita berhasil begitu banyak, tapi ada waktunya mungkin juga kurang berhasil. Itu tidak berarti ketika kita kurang berhasil tidak berarti bahwa kita tidak punya pengharapan dalam Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang mati, tapi Tuhan yang bangkit, Tuhan yang hidup, Tuhan yang kekal, selalu memberi pengharapan kepada kita. Maka kita menjadi orang Kristen berpengharapan kepadanya. Tuhan mengatur, Tuhan memberikan yang baik. Walaupun dalam keadaan situasi bagaimanapun, Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Jadi kalau kita mau belajar dan kita harus belajar berpengharapan kepada Tuhan, janganlah kita putus asa dalam hidup ini. Dalam pekerjaan kita kurang begitu berhasil dalam situasi ini, tetap bersyukur. Jangan lemah, jangan hilang semangat, jangan putus asa, jangan marah, jangan kecewa dengan Tuhan. Anak-anak pelajar kurang mendapatkan pengetahuan, atau sebaliknya, mungkin anak-anak pelajar ini senang ya, kalau tidak sekolah senang ibu, tidak pusing-pusing ketemu gurunya. Ada yang berpikir demikian. Tapi kalau ibu, kalau saya berpikir bahwa tidak sekolah ini tidak dapat pengetahuan. Anak-anak pelajar bagaimana? Senang tidak sekolah ya, tidur sepanjang hari ya, begitu ya. Semoga tidak demikian ya, tapi merasa rugi tidak dapat pengetahuan. Tapi dalam situasi seperti ini kurang pengetahuan yang didapat. Tahun ini anak pelajar tidak ada pengalaman ujian nasional. Ternyata nanti lulus karena sudah diumumkan ya, tidak ada ujian nasional. Betul ya, tidak ada ujian nasional. Tidak punya pengalaman seperti itu. Anak-anak kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, atau kelas 6 SD ya, tidak punya kesempatan untuk ujian nasional pada tahun ini. Tapi tidak apa-apa karena memang situasinya seperti ini. Yang terpenting adalah kita semua sehat ya, itu yang dimaksudkan oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya kurang tahu dalam rumah tangga kita saat ini apakah ada pergumulan, ada persoalan, ada masalah, atau ada yang sakit ya. Mari tetap bersukacita, tetap bersyukur, tetap berpengharapan. Jangan lemah, jangan putus asa. Selalu andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ingat Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu adalah orang yang paling bahagia, harus paling bersyukur karena Bapak Ibu dan saya dikasih, dipilih, diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita adalah orang pilihan Tuhan, berdiri teguh dalam ini, berpegang kepada kebenaran firman Tuhan, lakukan yang benar dalam hidup ini, dan hiduplah berpengharapan. Mari kita berdoa, kita bersyukur untuk firman Tuhan. Saya minta majelis Yunardi agar pimpin kita dalam doa syukur untuk firman Tuhan.
Tuhan adalah Bapa kami yang dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, bersyukur kesempatan pagi hari Tuhan berikan kami kesempatan bersama walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya setiap kami diberikan kasih dan anugerah-Mu Tuhan untuk mengerti, memahami kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan kiranya kami semua diberkati oleh firman-Mu sehingga kami semua ingat dan melakukan firman-Mu Tuhan, supaya kami berpegang teguh kepada kebenarannya Tuhan, nyatakan di dalam firman-Mu Tuhan. Kami rindu setiap kami, walaupun kami tidak bisa beraktivitas seperti biasa, dan kami yakin percaya Tuhan, melalui kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami ini, berada di rumah masing-masing, kami boleh lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kami boleh sungguh-sungguh lebih intim berdoa kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kami semua ke dalam tangan-Mu. Tuhan pimpin kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, melewati hari demi hari di dalam perlindungan dan penyertaan. Kami berdoa dan bersyukur menyerahkan hamba-Mu, terus pakai beliau, berikan kekuatan kesehatan di dalam pelayanannya di tempat ini. Kami berdoa bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Seperti yang saya sampaikan juga, Bapak Ibu boleh berdoa di rumah masing-masing. Saya sebutkan beberapa pokok doa untuk kita, ya, bersama-sama boleh doakan. Yang pertama, terus kita saling mendoakan di antara satu dengan yang lain jemaat, supaya dalam situasi seperti ini tetap setia kepada Tuhan, tetap mereka bisa di rumah berdoa. Nah, bukan hanya doakan untuk orang dewasa, Bapak Ibu ya, tapi doakan juga anak-anak remaja, doakan juga untuk anak-anak sekolah minggu, doakan juga untuk anak-anak pelajar SMP. Itu yang pertama, kita saling mendoakan. Yang kedua, tentu kita berdoa juga untuk umat Tuhan di Kalimantan Barat, di Indonesia, di seluruh dunia. Kita berharap bahwa semua umat Tuhan untuk menjadi pendoa-pendoa bagi dunia, bagi orang-orang di sekitar, supaya orang-orang lain yang belum diselamatkan oleh Tuhan boleh diselamatkan oleh Tuhan, termasuk juga keluarga kita, saudara kita yang baik atau orang-orang di sekitar kita. Yang ketiga, mari kita doakan para tenaga medis, ya, entah itu dokter, perawat dan yang lainnya, semua terlibat yang menjadi, ya, orang terdepan, garda terdepan, ya, dalam menangani virus ini. Ya, kita mendukung, mendoakan mereka supaya para dokter ini juga sehat, ya, supaya semua tenaga medis ini mereka sehat, dilindungi, dapat bekerja, mengabdikan dirinya untuk menolong orang-orang lain yang mengalami sakit. Bukan hanya soal virus corona, tapi juga ada orang-orang lain yang sakit yang lainnya. Kita doakan para tenaga medis. Yang keempat, kita doakan pemerintahan kita supaya Tuhan memberi hikmat dan bijaksana, dapat mengatasi, dapat menanggulangi, dapat memikirkan yang terbaik untuk penyelesaian masalah virus ini. Bukan hanya itu, tapi ada masalah-masalah yang lain juga, ada kepentingan yang lain, ada hal-hal yang lain yang perlu dimajukan atas seluruh Indonesia. Kita doakan. Yang keempat, ya, pemerintahan. Yang kelima, tentu kita berdoa selalu, Bapak Ibu, saudara yang dikasih Tuhan, selalu menyerahkan diri kita masing-masing, keluarga kita masing-masing kepada Tuhan. Serahkan diri, bukan hanya berdoa untuk orang lain, Bapak Ibu, tapi berdoa juga untuk diri kita, supaya Tuhan menolong kita tetap setia, tetap teguh dalam iman, ya, berpegang kepada kebenaran dan hidup berpengharapan. Karena kita mengakui masing-masing kita punya kelemahan, punya keterbatasan, punya persoalan, punya pergumulan, punya keinginan. Karena itu kita serahkan hidup kita masing-masing kepada Tuhan. Dan jangan lupa, Bapak Ibu, selalu di awal doa bersyukur dan mohon ampun kepada Tuhan. Jadi itu beberapa pokok doa yang boleh kita doakan di rumah kita masing-masing, sendiri ataupun bersama dengan keluarga kita. Ya, kita akan menyanyikan satu pujian, Bapak Ibu, yaitu dari PPK yang Jaya nomor 36.
Jadikan ku rumah doa. Mari kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, dari hati saya yang paling dalam, bahwa saya merindukan kita semua, saya mengasihi kita semua, dan menjadi doa saya selalu, Bapak Ibu, sekeluarga, anak-anak remaja, anak SMP, anak sekolah minggu, semuanya saya kasih dan rindukan. Kita berharap bahwa semua ini segera berlalu, sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Tuhan untuk beribadah pada hari-hari ibadah. Amin ya Bapak Ibu, semoga semua ini segera berlalu. Baik Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri. Ya, Bapak Ibu, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan pujian doxologi. Mari kita semuanya berdiri, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kita bersyukur bahwa hari ini kita dapat beribadah kepada Tuhan. Kiranya Tuhan selalu dimuliakan dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Bersama-sama kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.